Bagi seseorang yang ingin mendapatkan sebuah ijazah untuk kepentingan tertentu, pasti tertuju pada pendidikan kesetaraan atau bisa disebut kejar paket. Siapa yang masih berpikiran seperti itu? Apabila dulu kejar paket adalah solusi bagi seseorang yang tidak tuntas dalam pendidikan atau tidak lulus dalam ujian nasional. Nah, pada saat ini sudah berbeda, teman-teman. Yang mana pendidikan kesetaraan ini sudah ada ketentuan yang berlaku untuk mengikuti proses pendidikannya dan pastinya nanti untuk mendapatkan sebuah ijazah. Bagaimana untuk ketentuan yang berlaku yang saat ini dan apa yang harus teman-teman update untuk informasinya? Simak terus video ini hingga selesai ya teman. Oke teman-teman semua, masih banyak masyarakat atau teman-teman kita yang nasibnya tidak beruntung, khususnya yang putus sekolah, bahwa untuk solusi mendapatkan ijazah adalah mengikuti kejar paket, yang mana pendidikan kesetaraan ini atau bisa disebut kejar paket yang diselenggarakan oleh PKBM ataupun SKB di pendidikan non formal adalah hal yang perlu teman-teman update untuk informasinya. Dan teman-teman harus tahu bahwa pendidikan kesetaraan itu tidak seperti dulu. Untuk lembaga non-formal saat ini, khususnya lembaga PKBM dan SKB memiliki banyak program. Salah satunya adalah pendidikan kesetaraan, yang mana ini adalah alternatif bagi teman-teman semuanya yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal pada jenjang programnya. Dan bagi teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa mengikuti pendidikan kesetaraan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mudah, cepat, pasti dapat ijazah. Tidak seperti itu ya. Yang perlu teman-teman tahu bahwa untuk pendidikan kesetaraan ini sama prosedurnya seperti pada lembaga formal, yang mana bedanya adalah batasan usia. Ini perbedaannya. Dan yang kedua adalah prosesnya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang di sini masih berpikir bahwa untuk mengikuti pendidikan kesetaraan itu daftar langsung bisa ditempuh dengan cepat, inginnya seperti itu karena ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, dan pekerjaan itu untuk formalitas pastinya ada administrasi, yaitu melampirkan satu dokumen yang penting adalah sebuah ijazah. Di sini siapa bagi teman-teman semuanya yang putus sekolah tetapi ingin mendapatkan sebuah ijazah dengan cepat? Coba taruh pada kolom komentar ya. Oke, mari kita bahas untuk proses pendidikan di kesetaraan, karena masih banyak yang komentar pada video saya, contohnya seperti ini, bahwa untuk menempuh pendidikan kesetaraan itu bisa cepat katanya. Cepatnya itu bagaimana? Karena cepat di sini dalam proses pendidikan kesetaraan adalah membantu dari penuntasan anak tidak sekolah atau anak putus sekolah, yang mana sudah teman-teman ketahui bahwa ada 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Nah, untuk kesetaraan ini adalah pendidikan non formal teman-teman ya. Hampir mirip dengan pendidikan informal tetapi lebih legal karena memiliki izin operasional dan bisa menerbitkan sebuah dokumen ijazah atau sertifikat penghargaan bagi rekan-rekan semuanya yang sudah tuntas dalam masa belajar. Ini bedanya dengan pendidikan informal. Dan pendidikan informal ini biasanya ada homeschooling atau les atau gria untuk pendidikan untuk menempuh pengetahuan secara kekeluargaan. Ini perbedaannya. Dan bagi teman-teman semuanya, pendidikan non formal khususnya pendidikan kesetaraan ini adalah pelengkap atau membantu dalam bidang pendidikan untuk menuntaskan teman-teman semuanya yang tidak sekolah atau lulus sekolah tidak melanjutkan atau putus sekolah ya. Intinya di situ. Dan fleksibelnya untuk pendidikan kesetaraan adalah bisa melanjutkan masa belajar dari pendidikan formalnya apabila teman-teman pernah sekolah tetapi tidak melanjutkan. Otomatis untuk lama belajar di sini tidak secepat yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Karena apa? Pendidikan kesetaraan ini ada 8 standar seperti lembaga formal untuk prosedurnya. Di lembaga non formal ini ada kebebasan dalam proses belajarnya, dalam tanda kutip bahwa
kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun, tergantung permintaan teman-teman atau kebijakan lembaga PKBM atau SKB yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Dan lama belajarnya otomatis melihat rekam didik dari jenjang sebelumnya. Apabila teman-teman belum pernah sama sekali menempuh pendidikan di program yang ditempuh, contohnya paket C atau SMA, sederajatnya adalah paket C, teman-teman semuanya harus menempuh selama 3 tahun untuk minimalnya. Dan bisa paling cepat adalah 1 tahun. Karena apa? Apabila teman-teman putus sekolah, otomatis teman-teman memiliki rekam didik sebelumnya. Apabila teman-teman putus sekolah di kelas 11 contohnya, dan memiliki bukti raport yang tersimpan di rumah, atau teman-teman saat ingin mendaftar pastinya ada rekam didik di lembaga sebelumnya, yaitu tercatat pada buku induk dan memiliki arsip nilai yang terlampir pada buku induk pastinya. Itu adalah rekam didik teman-teman secara bukti fisik, ya. Harap diketahui secara bukti fisik memiliki rekam didik dan dapat melanjutkan rekam didik sebelumnya untuk menempuh di pendidikan kesetaraan. Jadi, bagi teman-teman semuanya yang saat ini masih berpikiran pendidikan kesetaraan atau bisa dikenal sebagai kejar paket, ini adalah alternatif bagi rekan-rekan semuanya yang putus sekolah karena hal tertentu. Kemudian rekan-rekan semuanya yang usianya sudah lanjut, sudah tidak dalam proporsi dalam pendidikannya. Dan yang terakhir adalah usia sekolah tetapi dia tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, yaitu masa belajar di lembaga formal karena keadaan tertentu. Ini bisa menjadi alternatif untuk di pendidikan non formal. Karena apa? Untuk waktu tempuh ini pastinya dalam pendidikan fleksibel menyesuaikan jadwal di lembaga masing-masing, atau teman-teman bisa request jadwal pembelajarannya seperti itu ya. Karena untuk waktu pembelajaran ini fleksibel, bedanya hanya pada prosesnya saja. Untuk proses di pendidikan kesetaraan ini lebih fleksibel, lebih mudah untuk diikuti, kemudian bisa menyesuaikan waktu kita. Apabila kita masih dalam keadaan bekerja, kita bisa meluangkan waktu di jam luar pekerjaan kita. Otomatis untuk lama belajarnya sama seperti lembaga formal pada jenjang programnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harap dipahami bagi teman-teman semuanya yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan atau bisa disebut kejar paket sesuai programnya, bisa diikuti sesuai prosedur saja. Tidak usah terburu-buru ingin mendapatkan sebuah ijazahnya. Karena apa? Sekarang ini pendidikan kesetaraan memiliki pendataan yaitu Dapodik. Nah, Dapodik ini adalah database yang diinputkan oleh operator sekolah di lembaga PKBM atau SKB supaya tercatat pada di pusat, supaya nanti saat lulus bisa mendapatkan sebuah ijazah. Jadi ijazah ini tidak bisa kita dapatkan secara instan, harus melalui proses. Contohnya saja, apabila teman-teman berkarir tidak mungkin langsung di atas, pasti jatuh bangun dulu dari bawah. Apabila sudah menemukan alurnya, teman-teman tinggal mengikuti dan bisa mengembangkan diri untuk lebih profesional sehingga mendapatkan tujuannya. Sama seperti di pendidikan kesetaraan teman-teman. Apabila teman-teman sudah memiliki rekam didik di jenjang sebelumnya, bisa langsung melanjutkan. Tetapi apabila belum sama sekali menempuh pendidikan di jenjang program yang diikuti, otomatis harus dari dasar. Seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Proses pengalaman ini diperlukan selain mendapatkan sertifikatnya, ya. Ini adalah sebuah penghargaan. Jadi ijazah ini adalah sebuah sertifikat teman-teman. Jadi hal yang paling penting adalah pengetahuan terlebih dahulu, baru kita mendapatkan sebuah penghargaannya sebagai simbolis untuk kita telah tuntas dalam menempuh pendidikan. Intinya di situ ya teman-teman. Jadi pada intinya pendidikan kesetaraan itu bisa cepat, bisa lambat. Bisa cepat apabila teman-teman memiliki bukti fisik, raport atau rekam didik dari
lembaga sebelumnya. Saat mendaftar di pendidikan kesetaraan, lampirkan raport atau fotokopi buku induk dari lembaga sebelumnya. Itu ya, supaya teman-teman tidak tercatat bahwa teman-teman belum memiliki rekam didik atau harus mengulang dari awal. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman apa yang saya jelaskan di sini paham, dan untuk apa saja persyaratannya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, teman-teman bisa simak ya untuk persyaratan-persyaratan dan di mana mencari lembaga PKBM atau SKB yang terdekat dengan lokasi teman-teman semuanya. Bisa disimak pada video sebelumnya ya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menjawab apa yang teman-teman tanyakan dan bisa memberikan sebuah update informasi bagi teman-teman semuanya. Dan apabila masih ada yang ditanyakan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah menyimak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat bagi kita semuanya.